guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang nonton malam guys ya. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini aku mau memberitahukan atau sharing lah tentang gaji di Hong Kong dan apa saja yang hak-hak kita. Oke, tonton terus videonya agar tidak salah paham, jangan di skip ya guys. Gimana ceritanya? Ikuti terus ya. Kita bahas di sini. Oke guys. Ini ada yang ngomong ya sama aku, obrolan biasa. Gimana sih gaji di Hong Kong itu? Sistemnya bagaimana? Di Hong Kong itu gajinya semuanya sama guys, sesuai UMR 4.730 yang baru ya. Iya, ya itu ya. Aku masih 4.630. Semuanya gaji itu sama. Yang baru, yang lama itu sama. Dengan catatan ada juga gaji yang sampai 5.000 sampai 6.000 tuh ada, tapi itu semuanya kan tergantung majikan. Terkadang majikan tuh berani bayar mahal karena skillnya. TKW itu punya skill yang bagus, seperti masak pinter, bahasa pinter, dan apalah itu skillnya bagus, atau bahasa Inggris itu bagus, dia berani bayar mahal. Dan juga sudah berpengalaman lama di Hong Kong, bisa pembantu tuh nuntut untuk minta gaji lebih lah ke majikan, gitulah intinya ya. Tapi semua itu tergantung majikan mau apa tidak gitu. Tapi intinya semuanya gaji itu sama, 4.730. Dan gimana kok mbak-mbak TKW di Hong Kong tuh kok dilihat kok sering libur, apa katanya sering libur pokoknya lah. Apakah itu tidak dipotong? Apakah itu gajinya itu tetap 4.730? Iya guys, 4.730 itu kita punya libur minggu, setiap minggu tuh libur, pasti. Itu tidak dipotong, tetap gaji UMR itu. Dan misalkan ada penanggalan merah, ya tetap gaji kita itu 4.730, tetap dibayar itu. Kita tetap libur gitu, walaupun ada tanggalan merah, walaupun tanggal merahnya sampai 2 atau 4 berapa, itu tetap kita libur. Dan gaji tetap tidak dipotong gitu guys ya. Kalau kita tidak libur, jika majikan mengizinkan, itu kita dibayar. Tapi kalau majikan tidak mau, ya lebih baik libur. Kalau penanggalan merah apa itu ya. Tapi kan itu tergantung majikan. Kadang kan majikan tidak suka kalau cicinya libur ada di rumah. Itu tidak suka, kadang tidak suka. Ya terpaksa kan cicinya keluar libur. Dan gaji utuh 4.730. Kalau kerja di Hong Kong tuh jangan khawatir guys, banyak libur, gaji tetap gitu ya. Dan kalau di waktu libur itu kita kerja, itu lembur namanya, lembur. Gaji ditambahin berapa tiap harinya, 4.730 itu dibagi 30 hari jadi berapa? Misalkan 155 misalkan. Ya 4.730 itu ditambah berapa kali tidak liburnya, misalnya gitu. Misalkan dalam 1 bulan itu ada 5 kali tanggal merah misalkan, minggunya 4, tanggal merah 1, misalkan seperti itu. Jadi 4.730 tambah 4 kali lembur itu, per lemburnya 155 itu kalau dibagi, misalkan ini misalkan seperti itu. Jadi tambahan ya, tambahan dengan uang lembur itu guys. Tapi kalau nggak lembur,
Kalau diambil liburnya itu ya tetap 4.730 gitu guys. Jadi jangan khawatir, walaupun libur berapa hari, ada minggu berapa hari, ya tetap gajinya utuh, nggak dipotong, nggak diapa-apain gitu ya. Lalu hak apa aja yang didapatkan Mbak TKW ya jika di akhir kontrak? Ini kalau pengalaman aku ya, ini pengalaman aku, tapi ini ngomong umumnya sajalah, peraturan umumnya. Kita tuh CC di Hong Kong tuh kalau sudah akhir finish mendapatkan uang tiket, uang jalan 100. Uang tiket itu tidak ditentukan, tapi tergantung majikan mau ngasih berapa gitu ya. Terus uang jalan dan uang cuti tahunan gitu, sama gajinya lah gitu guys. Itu kalau finish. Tapi kalau beri kontrak, itu beri kontrak notice ya 1 bulan itu mendapatkan tiket 1 kali jalan, dapat uang taksi itu, uang jalan itu 100. Terus kalau uang libur ini biasanya dapat, tapi kalau aku tidak tahu ya, tidak tahu kalau aturannya itu di bawah 1 tahun tuh gimana. Tapi yang pasti yang dapat tuh uang tiket sama uang jalan ini, sama gaji gitu ya. Lalu terus kalau misalkan kalau finish ya memperbarui kontrak dengan majikan yang sama, itu kita tuh tidak usah bayar, kita hanya bayar 10% itu. Kita hanya membayar yang 10% itu. Dan kalau pasporan yaitu bayar. Tapi banyak juga yang semuanya tuh ditanggung majikan. Seperti akulah ini, setiap renew kontrak aku tuh nggak pernah bayar guys, yang 10% tuh nggak pernah bayar. Dan pasporan aku nggak pernah bayar. Terus apa lagi, kalau cuti, maksudnya kalau job visa, kalau jutking itu aku nggak bayar. Kayak perjalanannya itu kayak apa ya, Pak bisnya itu nggak usah bayar, maksudnya diganti sama majikan. Tapi itu tidak semua, umumnya itu yang bayar sendiri. Umumnya ya bayar sendiri, kayak jutking ya bayar sendiri, pasporan bayar sendiri, yang 10% itu bayar sendiri. Tergantung majikan lah ya. Yang penting gajinya, yang dia omongin aku ini gajinya utuh 4.730, tidak ada potongan apapun, walaupun libur berapa hari pun itu tidak pernah dipotong. Peraturannya seperti itu ya. Tapi kalau di luaran sana tuh ada yang motong atau enggak, aku tidak tahu lah, itu kan urusannya sama agent nanti. Itu ada aturan masing-masing guys. Di kontrak itu guys ada apa, uang makan gitu, ada seperti itunya. Tapi uang makan itu dikasih jika ya dikasih makan sama majikannya, disuruh makan di luar, misalkan stay out, ada apa, kerja di rumah majikan tapi tidurnya di luar, itu mungkin dikasih itu uang makan. Itu berapa ya di kontrak kerja itu, 1.200 kalau 1.100 berapa gitulah, adalah di keterangan kontrak itu. Jadi jangan khawatir, di Hong Kong ini menurutku peraturan tuh bagus, fasilitas itu bagus, maksudnya itu kepedulian kepada pembantu itu bagus lah, di atas rata-rata. Memang sistemnya Hong Kong tuh bagus. Kecuali kita itu apa, misalkan ada sesuatu yang terjadi sama misal apa ya, kena polisi, majikan ada juga yang menolong. Kalau cecinya tuh punya masalah, ada yang menolong. Tapi kalau tidak di luar batas, misalkan cecinya itu kena polisi ketangkep apalah gitu, masih bisa nolong. Tapi kalau yang di luar batas, misalkan jualan kena polisi, misalkan
mencuri itu kena polisi, nggak bisa, majikannya nggak bisa menolong dan langsung dikeluarkan itu. Ya inilah fasilitasnya di Hong Kong, semuanya tuh enak. Kalau finish kita mendapatkan tiket, jadi kalau mau cuti ke Indonesia itu kita nggak khawatir, sudah ada tiket, sudah dikasih biaya lah sama majikan, kita tuh dipenuhi dengan majikan. Majikan itu memang apa, peraturan Hong Kong itu memang mewajibkan majikan tuh memberikan fasilitas itu, gitu guys ya. Jadi jangan khawatir, gaji di Hong Kong itu jika libur itu tidak dipotong, semua gajinya utuh, tidak dipotong sama sekali, walaupun banyak libur, gitu guys ya, ngerti ya. Yang mau pergi ke Hong Kong nggak usah khawatir gajinya akan dipotong kalau libur, enggak, liburnya tetap dan gaji utuh ya. Semoga aja majikannya memperbolehkan untuk lembur, jadi dapat tambahan gitu kan. Terkadang majikan itu tidak memperbolehkan untuk lembur, harus libur gitu guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu obrolan aku tentang gaji TKW Hong Kong yang ditanyakan sama teman-teman yang ingin kerja ke Hong Kong lah gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.